Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan untuk fitoterapi kali ini saya akan menjelaskan tentang fitoterapi for lipid disorder. Jadi penggunaan fitoterapi pada gangguan lipid atau pada case hiperlipidemi. Capaian pembelajaran pada topik ini adalah yang pertama, saudara mampu memahami komponen dari lipid itu ada apa saja, kemudian bagaimana patofisiologi terjadinya hiperlipidemi, kemudian mampu memahami jenis dan mekanisme kerja dari obat tradisional yang digunakan untuk case hiperlipidemi, kemudian mampu memahami efek samping yang potensial dari penggunaan obat tradisional, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan fitoterapi pada kasus hiperlipidemi. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait dengan hiperlipidemia, maka saya jelaskan, saya review sedikit apa itu lipid dan apa saja komponen dari lipid itu. Jadi secara umum, lipid merupakan senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan bersifat non-polar. Kemudian yang termasuk ke dalam lipid itu adalah fatty acid atau asam lemak, kemudian triglyceride, kemudian fosfolipid, dan steroid. Nah, apa bedanya masing-masing fatty acid, triglyceride, dan lain sebagainya? Yang pertama adalah fatty acid atau asam lemak. Secara umum fatty acid itu dibagi menjadi dua, yaitu saturated fatty acid atau asam lemak jenuh. Ini adalah struktur kimia dari asam lemak jenuh ya. Saudara bisa lihat di sini dia tidak mempunyai ikatan rangkap dua ya. Nah, karena strukturnya itu rigid rapat, banyak sekali atom hidrogennya, maka fatty acid ini, yang saturated fatty acid itu pada suhu ruangan dia akan berbentuk solid ya, karena strukturnya itu rigid sekali rapat. Kemudian yang kedua adalah unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid ini dia memiliki ikatan rangkap dua ya. Ini adalah unsaturated fatty acid, dan posisi dari atom hidrogen pada ikatan rangkap dua ini adalah cis unsaturated fatty acid ya. Jadi atom hidrogennya berada pada posisi yang sama, dia berada pada posisi cis. Nah, karena dia memiliki ikatan rangkap dua, unsaturated ya, maka karakteristik dari fatty acid ini itu lebih fleksibel ya. Jadi dia tidak serigid atau tidak sekaku saturated fatty acid. Sehingga pada suhu ruangan, unsaturated fatty acid ini berada dalam bentuk liquid atau cair. Kemudian unsaturated fatty acid ini dibedakan menjadi beberapa jenis, ada mono unsaturated, kemudian polyunsaturated. Kalau mono unsaturated itu berarti ikatan rangkap duanya itu cuma ada satu saja, tapi kalau polyunsaturated ikatan rangkap duanya lebih dari satu. Nah, pada unsaturated fatty acid itu dikenal juga dengan istilah namanya omega N ya, atau methyl N. Omega N atau methyl N ini adalah posisi atau letak dari double bond. Jadi ikatan rangkap duanya itu terletak pada karbon nomor berapa. Kalau ikatan rangkap duanya itu terletak pada karbon nomor 3, 1, 2, 3, maka dia disebut dengan omega 3. Kalau terletak pada atom karbon nomor 6, 4, 5, 6 di sini, maka dia disebut dengan omega 6. Tapi kalau terletak di karbon nomor 9, 7, 8, 9 berarti di sini, maka dia disebut dengan omega 9. Nah, apa saja jenis fatty acid yang masuk dalam omega 3, omega 6, dan omega 9 ini? Yang masuk dalam omega 3 itu ada asam linoleic acid ya, kemudian ada DHA dan ada EPA. Jenis makanan yang tinggi linolenic acid ya, yang tinggi alpha linolenic acid atau ALA, itu ada flaxseed,
kemudian ada soybean atau kedelai, kemudian ada canola oil, kemudian kalau DHA dan EPA itu biasanya sumbernya banyak dari jenis marine product ya, ikan salmon, kemudian sarden, seperti itu. Nah, kemudian jenis makanan yang tinggi omega 6 ini ada linoleic acid dan ada arachidonic acid. Ini banyak didapatkan kalau linoleic acid itu pada olive oil, kemudian arachidonic acid itu pada ikan dan pada telur. Kemudian omega 9 itu contohnya adalah oleic acid. Nah, oleic acid ini banyak didapatkan pada olive oil, kemudian canola oil, dan almond oil. Nah, di antara omega 3, 6, dan 9 itu, yang bisa disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang mencukupi itu adalah omega 9. Nah, oleh karena itulah kenapa kita membutuhkan asupan omega 3 dan 6 itu dari makanan. Ya, karena sebenarnya tubuh itu bisa mensintesis tapi tidak efisien karena jumlah yang dihasilkan sangat sedikit sekali ya. Nah, kenapa saya jelaskan terkait dengan saturated dan unsaturated ini? Karena nanti pada saat pemilihan tanaman obat ya, ada beberapa produk tanaman obat atau produk herbal itu yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh itu karena adanya kandungan dari unsaturated fatty acid ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa unsaturated fatty acid ini ikatan rangkapnya itu berada pada posisi cis ya. Nah, ada juga unsaturated fatty acid yang ikatan rangkapnya itu pada posisi trans. Saudara lihat ini pada posisi cis ya, jadi atom hidrogennya berada di sisi yang sama. Kalau pada posisi trans itu berarti atom hidrogennya berseberangan. Nah, unsaturated acid yang ikatan rangkapnya berada pada posisi trans ya, itu dia bentuknya solid ya. Jadi sama seperti saturated fatty acid. Pada suhu ruangan itu bentuknya solid. Jadi dia rigid banget jenis fatty acidnya. Nah, di mana biasanya didapatkan trans unsaturated fatty acid ini? Trans unsaturated fatty acid ini biasanya banyak didapatkan dari jenis makanan yang melalui proses partial hydrogenation. Jadi partial hydrogenation itu adalah unsaturated fatty acid yang ditambahi gugus hidrogen supaya dia berubah menjadi saturated ya. Jadi misalnya ini ya yang unsaturated fatty acid ini ya. Nah, supaya dia itu bentuknya lebih rigid ya atau lebih kaku ketika disimpan di suhu ruangan, maka itu bisa dilakukan yang namanya partial hydrogenation. Jadi direaksikan dengan gugus hidrogen supaya menjadi bentuk saturated ya. Nah, tapi ketika dia berubah menjadi bentuk saturated, itu ada yang berubah menjadi bentuk trans juga ya, trans unsaturated fatty acid. Nah, trans unsaturated fatty acid inilah yang berbahaya untuk tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak memiliki enzim yang bisa membreakdown atau memecah ikatan trans unsaturated fatty acid ini. Nah, selain diklasifikasikan menjadi saturated and unsaturated fatty acid, fatty acid ini juga diklasifikasikan menjadi berdasarkan berapa banyak atom karbonnya. Ya, jadi ada yang namanya short chain fatty acid SCFA itu kalau atom karbonnya adalah antara 2 sampai 5. Kemudian medium chain fatty acid itu kalau atom karbonnya antara 6 sampai 12. Kemudian long chain fatty acid itu kalau atom karbonnya lebih dari 13. Oke, ini fatty acid.
Berikutnya adalah komponen lipid yang kedua ada fosfolipid ya, di mana saudara bisa mendapatkan bahan makanan yang tinggi fosfolipid di kedelai, kemudian di peanut atau kacang, kemudian di hati ya, kemudian di telur ya. Nah, apa yang membedakan komponen fosfolipid dan fatty acid ya? Sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah dia punya kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik karena ekornya itu tersusun atas atom karbon ya. Kemudian kepalanya itu bersifat hidrofilik karena dia tersusun atas fosfat ya dalam bentuk ester. Nah, kemudian ada gugus gliserol. Jadi ini adalah struktur dasar dari fat fosfolipid. Kemudian ada triglyceride ya. Jadi triglyceride itu terbentuk dari gliserol dan fatty acid ya. Jadi kalau ada gliserol, ini adalah gliserol dalam bentuk alkohol ya. Kemudian dia bertemu dengan fatty acid atau asam lemak tadi yang sebelumnya, maka dia akan membentuk triglyceride. Nah, triglyceride ini ada monoglyceride, diglyceride, kemudian ada triglyceride. Nah, kalau ini namanya triglyceride. Tapi kalau misalnya cuman satu saja ya, ini disebut monoglyceride. Kemudian kalau dua, maka kita sebut juga dengan diglyceride. Di mana saudara bisa mendapatkan bahan makanan yang tinggi triglyceride, yaitu dari bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat ataupun sugar, gula. Ya, jadi bahan makanan tepung-tepungan ya, kemudian bahan makanan yang tinggi kalori ya, misalnya kue, kemudian donat dan lain sebagainya. Kemudian itu adalah bahan makanan yang tinggi triglyceride. Selain itu juga ada alkohol ya, itu juga bisa meningkatkan kadar triglyceride dalam tubuh. Berikutnya adalah steroid ya. Steroid di sini yang dimaksud adalah kolesterol ya. Nah, sebenarnya tubuh kita itu secara alami bisa memproduksi kolesterol ya. Dari mana? Dari jalur asam mevalonat ya. Kalau saudara masih ingat proses glikolisis dari glukosa ya, dia akan menghasilkan gliserol dan pirufat. Nah, pirufat itulah yang akan atau cikal bakal dari proses dari pembentukan kolesterol. Nah, kolesterol ini ada beberapa fungsi kolesterol dalam tubuh. Yang pertama adalah dia membentuk membran sel, kemudian juga merupakan bahan baku untuk biosintesis dari hormon seksual ya, estrogen, progesteron, kemudian testosteron, itu bahan bakunya adalah kolesterol. Kemudian juga digunakan untuk memproduksi asam empedu, jadi komponen asam empedu ya, salah satunya adalah kolesterol. Kemudian juga untuk memproduksi vitamin D, kemudian juga untuk memproduksi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang mengangkut komponen-komponen lipid itu tadi, yang mengangkut fatty acid, kemudian triglyceride, kemudian fosfolipid, kemudian kolesterol di dalam tubuh ya. Jadi yang mengangkut semua lipid itu adalah lipoprotein ya. Dia disebut lipoprotein karena memang tersusun atas lipid, kemudian ada protein ya. Nah, lipoprotein inilah yang mengangkut komponen-komponen lipid tadi di dalam tubuh, baik itu yang mengangkut atau yang mengalirkan ke
peredaran darah ataupun yang mengangkut kolesterol yang berlebihan di dalam sel ke dalam liver atau ke hepar. Nah, berikutnya terdiri atas apa sajakah lipoprotein yang ada di dalam tubuh kita itu ya. Jadi lipoprotein ini ada 5 jenis ya. Ada kilomikron, kemudian ada VLDR, very low density lipoprotein, kemudian ada IDL, kemudian ada LDL, low density lipoprotein, kemudian ada HDL, high density lipoprotein ya. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini ya, yang paling kecil densitasnya atau berat jenisnya adalah yang kilomikron, kemudian yang paling besar berat jenisnya adalah yang HDL. Tapi kalau ditinjau dari ukuran lipoproteinnya, maka yang paling besar adalah yang kilomikron. Jadi kalau ditinjau dari berat jenisnya, itu yang paling kecil adalah kilomikron, kemudian yang paling besar adalah HDL. Tapi kalau ditinjau dari ukurannya, ya, maka yang paling besar adalah kilomikron dan yang paling kecil adalah HDL. Ya, nah. Karena lipoprotein ini adalah transport pengangkut dari lipid, maka dalam satu struktur kompleks lipoprotein itu dia tersusun atas atau terdiri atas berbagai macam jenis lipid. Kita lihat satu persatu mulai dari kilomikron, ya. Nah, jadi ini adalah kilomikron, ya. Saudara bisa lihat di sini yang warna-warni ini adalah ini menunjukkan komponen dari lipoprotein tersebut. Jadi kalau warnanya kuning, ini adalah triacylglycerol. Kemudian yang biru muda ini kolesterol ester, kemudian yang pink ini fosfolipid, kemudian yang biru tua ini adalah free kolesterol, kemudian yang coklat ini adalah apoprotein. Kalau saudara lihat di sini ya, kilomikron itu paling banyak dia tersusun atas triacylglycerol ya. Kemudian di dalam pada bagian luar di membrannya kilomikron ya, itu dia memiliki protein apoenzim C3, kemudian apoenzim B48, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoE1. Nah, masing-masing protein ini, masing-masing enzim ini memiliki fungsi pada proses distribusi lipid ya. Jadi daripada proses perpindahan dari kilomikron dari enterosit intestinal kemudian ke membran kapiler hingga sampai ke liver. Ini adalah kilomikron. Selanjutnya adalah VLDL ya, very low density lipoprotein. Kita lihat di sini komponen dari VLDL ini ada yang paling banyak itu masih triacylglycerol, kemudian kolesterol esternya sudah mulai naik dan fosfolipidnya juga sudah mulai tinggi. Kemudian setelah VLDL, berikutnya adalah IDL ya. Jadi VLDL ini nanti akan dihidrolisis oleh lipoprotein lipase ya. Dia menjadi IDL ya, intermediate density lipoprotein. Ini ada komponen penyusunnya ya. Jadi ada triacylglycerol, kolesterol asetat dan fosfolipid dalam jumlah yang hampir sama ya. Kemudian setelah IDL berikutnya adalah LDL ya. LDL ini kalau saudara lihat di sini triacylglycerolnya sudah sangat sedikit. Nah, yang banyak itu adalah kolesterol ester ya. Kolesterol ester dan apoprotein. Nah, kalau saudara lihat di sini di antara kilomikron, kemudian VLDL dan IDL ya, mereka semua memiliki apoenzim ya. Apoenzim C3, B48, C2, ApoE, kemudian
ApoE1 ya. Begitu juga dengan VLDL. Yang sama itu adalah ApoE. Di kilomikron ada ApoE, kemudian di VLDL ada ApoE, kemudian di IDL ada ApoE. Jadi apoenzim E ini merupakan enzim pengenal yang men-trigger supaya kilomikron, VLDL, dan IDL itu menempel ke sel-sel liver, ke hepatosit. Nah, karena LDL ini tidak punya ApoE, maka LDL itu adalah jenis lipoprotein yang paling lama bertahan di sistem sirkulasi darah. Ya. Kemudian setelah LDL ada HDL ya, high density lipoprotein ya. Kalau saudara lihat di sini HDL ini dia triacylglycerolnya sangat sedikit, kolesterol esternya juga sangat sedikit. Yang banyak adalah fosfolipid dan apoprotein. Ya, kenapa kok susunannya demikian? Karena memang HDL ini diproduksi untuk mengangkut kolesterol yang berlebihan di dalam sel di sirkulasi darah. Ya, jadi kalau di sirkulasi darah kita, di tubuh kita itu ada sel yang dia itu kolesterolnya berlebihan, maka kolesterol itu akan diangkut oleh HDL ke liver. Ya, ke liver untuk diapakan? Untuk diolah. Ya, jadi kolesterol dan trigliseridnya itu akan diolah di dalam liver supaya dia pecah menjadi fatty acid dan gliserol. Ya. Nah, beda dengan LDL ya. Kalau VLDL, IDL, LDL ini mereka tugasnya adalah mengangkut kolesterol trigliserid itu dari liver ke seluruh tubuh ya, ke sistem peredaran darah ya. Jadi tubuh mana aja sih yang butuh kolesterol itu yang kemudian mana sih yang butuh jaringan mana yang butuh fatty acid gitu atau yang butuh gliserol untuk menghasilkan energi. Nah, yang mengangkut kolesterol kemudian trigliserid itu dari liver ke sistem peredaran tubuh itu adalah ini VLDL, IDL dan LDL ini ya. Oke. Nah, itu adalah komposisi dari lipoprotein dan jenis dari lipoprotein ya. Nah, sekarang kita masuk pada metabolisme lipid ya. Sebenarnya ketika kita bicara tentang metabolisme lipid itu tidak bisa lepas dari metabolisme karbohidrat ya atau gula atau proses glikolisis ya. Kenapa? Karena di dalam liver itu selain terjadi metabolisme lipid juga terjadi metabolisme gula dan kedua proses ini saling berhubungan ya. Kita mulai dari awal ya. Jadi lipid itu bisa dihasilkan melalui jalur eksogen, bisa juga dihasilkan melalui jalur endogen. Jalur eksogen itu apa? Jalur eksogen itu ya semua makanan yang saudara konsumsi yang mengandung lipid, baik itu mengandung fatty acid, kemudian mengandung trigliserid, kolesterol dan lain sebagainya itu disebut dengan jalur eksogen ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak ataupun mengandung kolesterol ya. Jadi lipid ya, kemudian kolesterol itu ketika berada di usus halus ya. Nah, ketika berada di dalam usus halus ya, kalau ada lipid atau kolesterol maka kantung empedu itu secara otomatis akan mensekresikan cairan empedu ya. Nah, cairan empedu di sini fungsinya untuk apa? Cairan empedu di sini dia akan membentuk misel dengan lipid tadi ya, dengan kolesterol gitu. Kenapa harus membentuk misel? Karena lipid dan kolesterol itu sangat nonpolar. Jadi kalau dia tidak dibentuk misel dengan bantuan cairan empedu, maka dia tidak bisa diabsorpsi ke dalam enterosit dari usus halus ya. Nah,
Setelah terbentuk misel ya di sini, maka struktur lipid yang tadinya itu besar ukurannya ya, maka dia akan terpecah ya. Jadi globul yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau globulnya itu ukurannya lebih kecil, maka enzim lipase ini lebih mudah untuk memetabolisme ya. Jadi yang memetabolisme lipid ataupun lipid ya, yang memetabolisme lipid terutama triglyceride di usus halus ini adalah enzim lipase ya. Nah, oleh enzim lipase trigliserida ya tadi itu akan dipecah menjadi fatty acid dan gliserol. Nah, bagaimana dengan kolesterolnya? Kolesterolnya tetap bentuknya ya kolesterol ya. Jadi yang dipecah oleh lipase itu adalah trigliserida menjadi monogliserida, digliserida, kemudian monogliserida dan digliserida itu akan dipecah menjadi gliserol dan fatty acid ya. Kemudian gliserol dan fatty acid ini akan ditarik masuk ke dalam enterosit ya, ke dalam lumennya enterosit. Nah, bagaimana dengan kolesterol? Kolesterol itu juga akan masuk ke dalam enterosit, tapi memang jalurnya berbeda dengan gliserol dan fatty acid ya. Setelah masuk ke dalam enterosit, tadi kan yang masuk ke dalam enterosit berarti fatty acid, gliserol dan kolesterol ya. Nah, setelah masuk ke dalam enterosit ini, fatty acid dan gliserol ya itu akan disintesis lagi menjadi trigliserid ya. Nah, kemudian di dalam enterosit tadi akan terbentuk yang namanya kilomikron ya. Jadi di enterosit itu akan terbentuk kilomikron. Masih ingat kilomikron tadi kebanyakan penyusunnya adalah trigliserida ya. Kemudian kilomikron ini tidak bisa langsung masuk ke pembuluh darah kapiler. Kenapa? Karena kilomikron ini ukurannya besar sekali ya. Jadi dia masuk dulu ke dalam lakteal, kemudian masuk ke dalam thoracic duct, baru dia masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah kapiler ini kilomikron itu trigliseridanya ya. Trigliserida atau triasilgliserol itu akan dihidrolisis di dalam kapiler ini. Dihidrolisis oleh lipoprotein lipase menjadi apa? Menjadi gliserol dan fatty acid. Fatty acidnya di sini, fatty acidnya itu akan digunakan oleh sel otot polos untuk menghasilkan energi ya, atau bisa juga kalau sudah berlebihan maka dia akan disimpan di jaringan adiposa ya. Nah, setelah melalui kapiler ya, kilomikron ini akan berubah menjadi remnan kilomikron ya. Nah, remnan kilomikron ini kadar jumlah trigliseridnya sudah lebih berkurang ya, karena sebagian ada yang sudah mengalami hidrolisis. Remnan kilomikron ini akan masuk ke liver. Nah, di liver lah terjadi proses biosintesis metabolisme dari lemak dan kolesterol ya. Jadi di dalam remnan kilomikron itu selain terdapat trigliserid ya, dia juga terdapat kolesterol, selain itu juga terdapat fosfolipid, juga terdapat fatty acid ya. Nah, di dalam liver ini trigliseridnya itu akan dipecah, dihidrolisis ya, sehingga menghasilkan fatty acid dan gliserol ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di liver ini juga terjadi proses glukolisis ya. Glukolisis ini menghasilkan gliserol dan pirufat ya. Nah, kita bicara dulu tentang pirufat ya. Pirufat itu merupakan cikal bakal dari pembentukan kolesterol ya. Jadi pirufat ya itu akan berubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA itu akan berubah menjadi oleh HMG-CoA reduktase akan diubah menjadi mevalonic acid. Ya, jadi kalau ada obat yang dia menghambat
menghambat kerja dari HMG-CoA reduktase, berarti dia menghambat perubahan asetil-CoA menjadi mevalonic acid. Ya, jadi asetil-CoA berubah menjadi mevalonic acid, baru dia akan disintesis menjadi kolesterol. Tentu saja tahapannya nggak langsung berubah menjadi kolesterol ya. Mevalonic CoA ini akan berubah dulu menjadi IPP, isopentil pirofosfat. Kemudian isopentil pirofosfat itu ada bentuk enantiomernya yaitu DMAPP, dimetil alil pirofosfat ya. Karena kolesterol itu adalah steroid, jadi steroid itu C berapa, C30 paling tidak, maka dia butuh 6 IPP ya, 6 bukan 6. Oh ya benar. Butuh 6 unit IPP ya, 6 unit isopentil pirofosfat. Nah, itu adalah proses pembentukan kolesterol ya. Nah, bagaimana dengan gliserol dari proses glikolisis tadi ya? Nah, ternyata gliserol ini ya, ketika di dalam liver itu dia akan berikatan dengan fatty acid lagi, menghasilkan apa? Menghasilkan trigliserida. Jadi, ketika seseorang itu mengalami hiperlipidemia, kemudian dia diet rendah lemak gitu ya, tapi konsumsi karbohidratnya itu masih tinggi ya, konsumsi gula dan karbohidrat itu masih tinggi. Saudara masih ingat karbohidrat itu kan kalau dipecah ya jadi gula ya. Jadi kalau pasien hiperlipidemia dia sudah diet rendah lemak ya, tapi konsumsi apa tadi gula ataupun karbohidratnya itu masih tinggi ya, sementara dari proses glikolisis itu menghasilkan gliserol ya, maka kadar trigliseridanya itu juga akan tetap tinggi karena gliserol itu kalau ketemu fatty acid akan berubah menjadi trigliserid. Nah, jadi di liver di sini ya tadi sudah ada kolesterol, ada trigliserid ya, kemudian nah, maka dari proses itu dia akan menghasilkan VLDL ya, very low density lipoprotein ya. Nah, VLDL inilah yang mengangkut komponen lipid ya, kolesterol, trigliserid dan lain sebagainya itu dari liver ke pembuluh darah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dibawa ke bagian-bagian tubuh yang memang membutuhkan kolesterol ya, atau yang memang membutuhkan asam lemak seperti itu. Nah, kemudian dari VLDL ya itu akan diubah menjadi IDL ya, kemudian berubah menjadi LDL ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kadar kolesterol di dalam tubuh itu sangat tinggi ya? Jadi misalnya ada sel yang dia ekses atau kelebihan kolesterol gitu ya. Nah, liver ini juga menghasilkan HDL ya. Saudara masih ingat HDL ya, itu paling banyak tersusun atas apoprotein. Dia sedikit sekali kadar kolesterolnya. Sehingga tugas HDL adalah membawa kolesterol yang berlebihan dari tubuh kembali ke liver ya. Nah, itu yang disebut dengan reverse cholesterol transport ya. Nah, ini adalah secara umum jalur metabolisme dari lipid ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya seseorang itu mengalami hiperlipidemia yang berkepanjangan ya? Jadi tingginya kadar LDL di dalam darah ya, kadar kolesterol di dalam darah itu bisa mengindus radikal bebas ya. Jadi pada kondisi tertentu dia akan menyebabkan endothelial dysfunction atau kerusakan dari endotel ya. Endotel itu adalah bagian pembuluh darah yang langsung bersentuhan dengan komponen darah yang mengalir di sistem tersebut ya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian dari pembuluh darah itu, dari yang paling dalam itu ada endotel, kemudian di bawahnya endotel itu
ada yang namanya intima. Intima itu isinya adalah sel otot polos, jadi yang menyebabkan pembuluh darah itu mengalami vasokonstriksi atau vasodilatasi ya. Jadi dalam intima itu banyak sekali sel otot polos ya. Kemudian masuk lagi di dalamnya adalah adventitia. Nah, ketika endotel itu mengalami disfungsi ya, mengalami kerusakan ya, maka respon pertama yang muncul adalah penurunan sekresi dari nitrit oksid ya. Kita tahu bahwa nitrik oksid itu berfungsi untuk vasodilatasi dari pembuluh darah. Kemudian karena dinding pembuluh darah itu mengalami kerusakan ya, maka dia bisa menstimulus atau men-trigger sel-sel leukosit, sel-sel monosit ya. Nah, karena endotelnya itu rusak, maka permeabilitas membrannya itu sangat meningkat ya. Permeabilitas membran meningkat berarti LDL ya. Jadi LDL yang ada di aliran darah itu lebih mudah masuk ke dalam intima ya. Ini saya tidak menjelaskan secara detail ya terkait dengan proses aterosklerosis ya. Jadi yang dikhawatirkan dari adanya kondisi hiperlipidemi itu adalah dia akan mengarah pada aterosklerosis ya. Aterosklerosis kalau dia sudah membentuk plak, maka dia bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang berbahaya kalau pembuluh darah yang tersumbat itu adalah pada pembuluh darah jantung atau pada pembuluh darah kapiler di sel-sel syaraf ya. Kalau penyumbatannya di pembuluh darah jantung, maka dia bisa menyebabkan cardiovascular disease. Tapi kalau misalnya penyumbatannya di pembuluh kapiler sel-sel saraf, maka pasiennya bisa mengalami stroke seperti itu. Nah, dari sini saudara sudah tahu ya apa saja komponen lipid yang ada di dalam tubuh itu. Kemudian kenapa kok bisa ada lipid yang lipoprotein yang baik kayak misalnya HDL, dan ada juga lipoprotein yang tidak baik untuk tubuh gitu ya. Pada beberapa penelitian ya, pada beberapa textbook itu di beberapa jurnal mereka menyebutkan bahwa LDL ya, low density lipoprotein itu kebanyakan penyusun fatty acid di dalamnya ya. Itu adalah jenis-jenis fatty acid yang saturated ya, atau penyusun trigliseridnya itu adalah trigliserid yang tersusun atas saturated fatty acid, karena itu bentuknya rigid ya. Kemudian kalau yang HDL itu kebanyakan trigliserid dan fatty acid penyusunnya adalah yang unsaturated ya, karena itu dia lebih fleksibel. Nah, kemudian ini adalah ini gambaran singkat saja ya, beberapa obat untuk menurunkan kadar lipid di dalam tubuh ya, lipid lowering agent. Ada anionic exchange resin, ada kolestiramin, kolestipol, kemudian ada yang paling terkenal ya HMG-CoA inhibitor, ada simvastatin, atorvastatin, pravastatin, kemudian ada golongan fibrat. Golongan fibrat ini fenofibrat ya, gemfibrosil ini fungsinya adalah dengan mengaktifasi lipoprotein lipase ya. Jadi kalau lipoprotein lipase itu diaktifasi, maka proses perubahan trigliserid menjadi fatty acid dan gliserol itu lebih cepat. Nah, itu lipid lowering agent. Kemudian kita masuk pada tanaman obat yang berfungsi sebagai anti-hiperlipidemia. Ini saya ambil dari literatur Natural Standard Herbal Pharmacotherapy yang evidence-based approach yang karyanya Ulbricht ya. Ada banyak sekali tanaman yang berfungsi sebagai anti-hiperlipidemia. Yang masuk grade B itu ada avocado, kemudian ada barley atau gandum. Nah, yang masuk grade A itu ada beta-glukan,
kemudian ada beta sitosterol, kemudian yang masuk grade B lagi ada chia seed, ada cordyceps, kemudian ada garlic ya, garlic itu masuk grade B. Untuk hiperlipidemi ada gluparticoke atau Cinnaras colimus, kemudian polycusanol ini masuk grade A, psyllium, kemudian red yeast rice itu juga masuk grade A, kemudian soybean juga masuk grade A, sweet almond itu dia masuk grade B ya. Jadi kalau diringkas yang masuk grade A itu ada senyawa beta-glukan, beta-sitosterol, polycusanol, kemudian ada psyllium, red yeast sama soybean. Kemudian yang masuk grade B ada avocado, barley, chia seed, kemudian ada cordyceps, garlic, ada sweet almond. Yang masuk grade C ini ada flaxseed, kemudian ada red safflower ya, kemudian ada gymnema, ada grapeseed dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada obat herbal yang masuk grade B untuk lipid disorder. Ya. Nah, sebelumnya ini adalah obat herbal untuk case hiperlipidemia yang saya ambilkan dari literatur formularium obat herbal asli Indonesia ya. Ada beberapa tanaman obat yang masuk di situ, ada alpukat, kunyit, bawang putih, mengkudu, daun dewa, rosella, dan temulawak. Nah, kita bahas dulu tanaman obat yang masuk grade A. Ada psyllium, soybean, sama red yeast. Yang pertama adalah red yeast rice ya, red yeast rice. Jadi ini merupakan hasil fermentasi ya dari red rice ya. Dia grade-nya A itu untuk case hiperkolesterol 5, kemudian grade-nya C untuk cardiovascular disease ya, congestive heart disease. Bagaimana mekanisme kerja red yeast rice ini untuk hiperlipidemia? Jadi yang perlu saya jelaskan di sini adalah bahwa di dalam red yeast rice ya itu dia mengandung senyawa monakolin A yang strukturnya itu sama persis seperti lovastatin. Lovastatin itu adalah golongan statin ya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mekanisme kerja dari red yeast rice sebagai anti-hiperlipidemi itu adalah dengan menghambat kerja dari enzim HMG-CoA reduktase. Kemudian selain itu, beberapa penelitian menyebutkan red yeast rice ini juga menghambat absorpsi kolesterol di GI tract ya. Kemudian juga meningkatkan clearance dari kolesterol dan juga sekaligus memiliki efek sebagai antioksidan. Tapi memang pada banyak textbook ya, aktivitas yang utama adalah inhibition dari atau menghambat aktivitas HMG-CoA reduktase. Kemudian ini data scientific evidence base-nya ya. Jadi dia dari hasil uji klinisnya dia bisa menurunkan kadar total kolesterol, LDL, kemudian triglyceride juga. Nah, kemudian dosisnya ya. Sebenarnya tidak ada monografi yang menyebutkan standardized dose ataupun produk untuk red yeast rice ya. Tapi ada satu produk ya, itu yang dia mengandung memang sudah standardized produk ya. Dia mengandung 9,6 mg monakolin A atau yang setara dengan 2400 mg ya. Jadi ini dosis yang digunakan ya, 2400 mg red yeast rice per hari ya. Kemudian beberapa uji juga menggunakan dosis 1200 mg concentrated red yeast powder 2 kali sehari ya, berarti sama ya 2400. Kemudian ada juga yang menggunakan antara 1200 sampai 2400 per hari ya. Kemudian ada beberapa efek samping juga ya, dia tidak boleh digunakan pada ibu hamil dan juga menyusui
karena memang ada aktivitas estrogenik ya. Kemudian juga mengandung mikotoksin sitrisin yang bersifat teratogenik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi struktur dari monokolin A itu sama persis seperti lovastatin ya. Saudara masih ingat bahwa FDA itu sudah mengeluarkan surat peringatan ya untuk penggunaan lovastatin. Kenapa? Karena salah satu efek dari lovastatin ini adalah dia menyebabkan severe muscle problem. Jadi efek rhabdomyosisnya itu sangat potensial sehingga bisa mengindus akut kidney disease ya. Nah, sehingga pada tahun 2007 ya, ini FDA ini mengeluarkan peringatan untuk penggunaan red yeast rice. Kenapa? Ya karena itu tadi struktur monokolin K-nya itu sama seperti lovastatin sehingga rhabdomyosisnya juga potensial. Nah, pada case CHD, congestive heart disease ya, red yeast rice ini juga bisa menurunkan kadar dari C-reaktif protein. Nah, C-reaktif protein itu kapan muncul? C-reaktif protein itu muncul kalau terjadi inflamasi. Jadi biasanya kalau sel-sel kardiomyosit itu dia mengalami inflamasi ya atau sampai apoptosis, maka kadar C-reaktif proteinnya pasti tinggi. Kemudian yang kedua adalah Psyllium. Psyllium ini dari tanaman Plantago sp ya, Plantago mayor ya. Grade-nya A untuk case hiperlipidemi. Kemudian mekanismenya bagaimana ya? Jadi mekanismenya itu adalah dia itu sebagai serat ya. Nah, kandungan utama Psyllium itu sebenarnya adalah fiber atau lemak ya. Sehingga ketika dikonsumsi maka dia akan menurunkan absorpsi dari kolesterol. Ya, selain itu kandungan serat dalam Psyllium ini juga bisa meningkatkan ekskresi dari asam pedu dan kolesterol ya. Kemudian juga bisa mengikat asam pedu dan kolesterol di usus halus sehingga tidak bisa diabsorpsi ya, tidak bisa masuk ke dalam enterocyte. Kemudian ini data scientific evidence-nya, jadi konsumsi sebanyak 10,2 gram per hari ini bisa menurunkan serum kolesterol total dan LDL sebanyak 7% ya. Kemudian juga menurunkan rasio antara LDL dan HDL. Nah, FDA sendiri itu sudah meng-approve ya penggunaan fiber dari Psyllium ini untuk menurunkan risiko dari coronary heart disease. Kemudian selain fiber dari Psyllium, serat dari beta-glukan ini juga di-approve oleh FDA untuk menurunkan risiko coronary heart disease. Nah, berapa dosis yang digunakan? Nah, ini adalah dosis yang digunakan. Tergantung dari jenis produknya. Dia memakai husknya atau memakai seed biji. Husk itu kayak apa ya? Kulit ari ya, kulit ari dari bijinya. Nah, yang tinggi seratnya itu adalah yang bagian kulit ari. Jadi kalau bagian kulit ari atau husknya itu seratnya antara 67 sampai 71% soluble fiber. Kalau seednya atau bijinya itu antara 47% ya. Dosisnya adalah 34 sampai 45 gram per hari ya. Ini dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Kemudian cara penggunaannya gimana? Karena ini kandungan seratnya cukup tinggi, maka biasanya konsumsi dari Psyllium itu baik yang digunakan seednya ataupun hostnya itu pasti harus dilarutkan, bukan dilarutkan ya, dicampur dulu dengan air sampai dia swelling, kemudian baru dikonsumsi. Oke, kemudian ini beberapa interaksinya ya.
kebanyakan kalau dengan antikoagulan ya, dia bisa meningkatkan efek dari antikoagulan ya. Kemudian karena dia kandungan seratnya tinggi, maka kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang lain memang bisa menghambat proses absorpsi dari obat tersebut. Yang berikutnya adalah soybean atau glycine max atau kedelai. Nah, sebenarnya mekanisme kerja dari kedelai ini tidak begitu jelas ya, bagaimana dia bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh gitu. Tapi memang dari hasil scientific evidence base-nya ya, glycine max ini bisa menurunkan kadar total kolesterol sebanyak 10%, juga bisa menurunkan kadar LDL dan trigliserida. Selain itu, FDA itu juga merekomendasikan penggunaan soybean ya, ini paling tidak 25 gram per hari untuk menurunkan risiko coronary artery disease atau atherosclerosis ya. Nah, bisa jadi aktivitas dari antihiperlipidemi dari soybean ini bisa juga disebabkan karena adanya kandungan omega 3 tadi ya, unsaturated fatty acid ya, yang alpha linolenic acid ya. Kemudian bisa juga karena ada kandungan phytoestrogen ya, yaitu senyawa isoflavon, genistein dan dezein. Isoflavon ini kan aktivitas antioksidannya cukup tinggi juga. Kemudian ini dosis yang direkomendasikan oleh FDA untuk menurunkan kadar kolesterol yaitu 6,25 gram per hari ya. Sorry, per serving ya. Jadi setiap kali memberikan. Total sehari itu 25 gram. Kemudian efek samping yang potensial dari penggunaan glycine max ini yang paling potensial itu adalah bloating ya. Bloating itu apa ya? Jadi biasanya orang-orang yang sensitif terhadap glycine max atau protein di dalam kedelai itu, maka setelah mengkonsumsi kedelai itu perutnya itu akan bloating. Jadi tiba-tiba kayak kerasa kembung seperti itu. Nah, kita masuk ke tanaman obat berikutnya yaitu beta-sitosterol dan sitosterol. Ini merupakan jenis sitosterol yang banyak dijumpai pada tanaman ya, atau biasa juga disebut dengan plant sterol ya. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari beta-sitosterol dan sitosterol ini? Jadi beta-sitosterol itu dia bisa menghambat absorpsi dari kolesterol ya. Jadi yang diabsorpsi itu bukan kolesterolnya tapi beta-sitosterol dan sitosterolnya. Selain itu juga bisa meningkatkan sekresi dari asam empedu, kemudian menghambat dari kerja sterol reduktase ya, enzim yang digunakan untuk biosintesis sterol. Kemudian ini scientific evidence base-nya ya. Jadi diet makanan ya, suplemen yang tinggi beta-sitosterol itu bisa menurunkan total kolesterol sebanyak 6-13% dan LDL sebanyak 8-23% serta meningkatkan HDL sekitar 5-15% ya. Kemudian ini dosis yang digunakan 1,5-6 gram per hari divided dose ya, kemudian diberikan sebelum makan. Nah, interaksinya apa? Interaksinya adalah yang pertama dengan akar bus ya. Dia bisa, kalau ini penggunaan akar bus ini dia bisa menurunkan jumlah beta sitosterol yang diabsorpsi ya. Kemudian karkol itu juga bisa menurunkan jumlah beta sitosterol yang diabsorpsi. Kemudian kita masuk pada beta glukan ya. Beta glukan ini adalah soluble fiber ya, atau serat yang larut ya, dan dia biasanya banyak dijumpai pada
dinding sel alga ya, kemudian bakteri, fungi ya. Yang paling banyak adalah pada alga dan kalau di tanaman itu di barley ya dan oat atau gandum. Nah, mekanismenya seperti apa beta glukan ini ya? Beta glukan itu karena dia soluble fiber, maka dia bisa meningkatkan viskositas dari massa yang ada di usus halus ya. Sehingga kalau massa yang ada di usus halus itu lebih viskus, maka dia bisa menghambat absorpsi dari kolesterol. Cuman efek sampingnya memang dia juga bisa menghambat absorpsi dari komponen atau bahan makanan yang lain ya. And ini dosis yang digunakan 3-16 gram per hari. Ini merupakan FDA approval ya. Jadi 3 gram per hari. Kemudian kita masuk pada tanaman obat herbal yang masuk grade B. Ada avocado dan ada barley. Sebenarnya masih ada banyak ya. Ada Allium sativum, kemudian ada Cordyceps, kemudian ada Cinnaras colymus, itu juga masuk grade B. Yang pertama adalah avocado. Kenapa avocado ini bisa digunakan sebagai obat untuk hiperlipidemi? Ya, karena avocado ini banyak mengandung beta sitosterol. Selain itu, avocado itu juga banyak mengandung unsaturated fatty acid ya, terutama oleic acid. Kemudian ini adalah scientific evidence base-nya. Jadi studi yang menggunakan diet tinggi avocado ya, dia bisa menurunkan kadar total kolesterol, LDL, TG, dan meningkatkan kadar HDL. Kemudian ini dosis yang digunakan 0,5 sampai 1,5 gram avocado per hari selama 2-4 minggu. Nah, ini efek sampingnya ya. Jadi biasanya memang dia berinteraksi dengan antikoagulan ataupun antiplatelet ya. Biasanya adalah efek sinergi. Cuman memang tidak begitu, tidak sepotensial garlic ya, efek antikoagulannya. Berikutnya adalah barley, ini grade-nya juga B. Barley ini yang tinggi adalah kadar beta glukannya ya. Tadi beta glukan itu dia bisa meningkatkan viskositas dari komponen yang ada di sel yang ada di dalam usus halus ya, sehingga bisa menghambat absorpsi dari makanan yang mengandung kolesterol. Kemudian ini data scientific evidence base-nya. Nah, ini dosis yang digunakan bisa pakai tepung barley ataupun oil extract. Kemudian ini beberapa efek samping, abdominal fullness, jadi memang lebih karena dia kenyangnya itu lebih lama gitu. Berikutnya adalah Allium sativum, ini grade-nya B untuk hiperlipidemi. Nah, bagaimana mekanisme hiperlipideminya? Sampai sekarang mekanisme untuk hiperlipideminya itu not well understood ya, jadi belum sepenuhnya dipahami bagaimana Allium sativum itu kok bisa menurunkan kadar kolesterol. Tapi pada beberapa penelitian dia menyebutkan bahwa Allium sativum itu bisa menghambat aktivitas dari HMG-CoA reduktase ya. Kemudian data scientific evidence base-nya yang digunakan adalah oral tablet yang mengandung dehydrogenated garlic. Ini dia bisa menurunkan kadar kolesterol sebanyak 20 mg per dl. Kemudian ini dibandingkan dengan placebo ya. Nah, dosis yang digunakan ini 900 mg per hari ya, garlic powder. Atau kalau dari scope recommendation itu adalah 0,5 sampai 1 gram garlic powder.
Berikutnya ada Cinnaras colimus. Masih ingat Cinnaras colimus ini juga tanaman yang memiliki efek sebagai cholereticula gugu ya. Jadi kalau memberikan Cinnaras colimus pada pasien hiperlipidemi, make sure dia tidak punya batu empedu yang obstruktif atau yang menyumbat. Aktivitas utama dari Cinnaras colimus ini ada dua. Yang pertama adalah phenolic compound. Jadi phenolic compound pada Cinnaras colimus ini menunjukkan atau memiliki efek sebagai antioksidan ya untuk menurunkan oksidasi dari LDL. Kemudian selain itu senyawa cyanuroside-nya itu dia bisa menghambat sintesis dari kolesterol melalui blokade atau hambatan pada HMG-CoA reduktase. Ini dosis yang digunakan ya antara 320, rentangnya banyak jauh sekali ya, karena memang pada beberapa uji klinisnya itu dosisnya itu sangat bervariatif. Kemudian yang masuk grade B lagi ada sweet almond, ada Prunus amygdalus dulcis. Saudara masih ingat ada sweet almond, ada bitter almond. Yang membedakan adalah kandungan dari HCN ya, glikosida sianogeniknya. Nah, kalau sweet almond ya, ini mekanisme kerjanya adalah meningkatkan aktivitas dari reseptor LDL ya. Jadi LDL itu dia bisa ditarik di liver ya kalau reseptor LDL-nya itu teraktivasi ya. Jadi kalau reseptor LDL-nya itu teraktivasi, itu dia akan tertarik di adiposa ataupun tertarik di sel otot polos. Kemudian, nah kenapa kok dia bisa meningkatkan aktivitas dari reseptor LDL? Karena pada sweet almond itu banyak mengandung monounsaturated fatty acid ya. Terutama dia di sini adalah golongan omega 9. Kemudian ini data scientific evidence base-nya randomized trial pada 45 pasien itu bisa menurunkan kadar total kolesterol LDL dan rasio LDL-HDL dengan signifikan. Nah, ini dosis yang digunakan ya, ini tidak usah diekstraksi atau tidak usah diserbuk ya, udah dikonsumsi aja dalam bentuk kacang almond gitu. Sebanyak 84 sampai 100 gram per hari. Berikutnya adalah tanaman obat yang masuk grade C, ada reishi mushroom atau Ganoderma lucidum dan ada safflower. Ganoderma lucidum ya, ini bisa menurunkan aktivitas dari lipid peroksidase, kemudian dia juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan ya. Kemudian dosis yang digunakan adalah 1,8 gram sehari 3 kali. Selain reishi mushroom ada juga safflower ya. Safflower ini biasanya digunakan dalam bentuk oilnya atau minyaknya. Nah, safflower oil dia kandungannya yang tinggi adalah linolenic acid. Linolenic acid itu omega 6 ya. Kemudian ini scientific evidence base-nya ya, dia signifikan menurunkan kadar total kolesterol total. Nah, ini dosis yang digunakan 14 gram per hari. Kemudian selama 6 minggu ya. Ada juga yang menggunakan 97 gram per hari selama 14 hari. Ada juga yang menggunakan 15 gram per hari ya. Ini untuk aterosklerosis pada menopause. Nah, kita masuk pada adjunctive terapi ya. Jadi tujuan utama dari penanganan kasus atau penanganan hiperlipidemi itu adalah menurunkan risiko dari munculnya heart disease ya, atau congestive heart disease. Jadi supaya kondisi hiperlipidemianya itu tidak mengarah atau tidak lebih parah dia menjadi heart disease. Nah,
Ada dua cara utama untuk menurunkan kadar kolesterol. Yang pertama adalah therapeutic life change, ya, dan yang kedua adalah dengan menggunakan drug terapi. Ya, therapeutic life change di sini termasuk pengaturan pola makan, diet, kemudian aktivitas fisik, dan mengontrol berat badan. Nah, untuk diet, ya, therapeutic life change yang sifatnya itu adalah diet, tentu saja dietnya itu adalah yang low saturated fat, ya. Kemudian juga low cholesterol eating plan. Nah, kalau dengan diet low saturated fat dan low cholesterol itu kadar LDL-nya itu belum juga turun, maka bisa ditambah dengan diet soluble fiber, ya, misalnya beta glukan atau psyllium, ya. Jadi yang pertama adalah diet low saturated, low cholesterol. Kalau LDL belum turun, baru diet tinggi serat, ya, dietary soluble fiber. Nah, selain itu bisa juga menambahkan food product yang mengandung sterol plant, ya, beta sitosterol, stigmasterol, ya. Contohnya adalah green tea, kemudian soybean, ya. Nah, kemudian ini aktivitas fisik, kemudian bisa juga menambahkan koenzim Q10. Nah, integratif terapi plan-nya apa saja? Jadi untuk mencegah munculnya hiperlipidemi ini termasuk mulai dari screening, yang pertama perlu dilakukan adalah individu dengan usia 20 tahun atau lebih tua itu at least mereka harus mengecek profil lipidnya itu sekali dalam 5 tahun, ya. Kemudian obat-obatan, ya, kalau pasiennya itu mengkonsumsi konvensional drug, baik itu untuk hiperkolesterolnya ataupun untuk penyakit yang lain, kemudian dia juga mengkonsumsi fiber, soluble fiber, psyllium, atau dia mengkonsumsi barley, ya, maka jarak antara waktu konsumsi konvensional drug dengan psylliumnya harus dipisah, dikasih jeda, paling tidak antara 1 sampai 2 jam. Kemudian di sini juga FDA sudah mengapprove penggunaan soy product, ya, yang mengandung 6,25 gram soybean, ya, untuk menurunkan risiko dari coronary heart disease. Kemudian juga selain itu juga meningkatkan konsumsi omega 3, ya, yang berasal dari fish oil, ya, untuk menurunkan kadar trigliserida. Kemudian juga mengkonsumsi beta sitosterol, pitosterol, ya, ini pada tanaman, ya, supaya absorpsi kolesterolnya itu turun dan digantikan oleh beta sitosterol atau pitosterol. Nah, sekian untuk perkuliahan hari ini terkait dengan fitoterapi pada lipid disorder, ya. Sebenarnya first line untuk lipid terapi atau manajemen dari lipid disorder itu adalah dengan perubahan pola hidup, ya. Perubahan pola hidup di sini yang penting itu adalah mulai dari pola makan. Jadi harus paham dulu mana jenis lipid yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak bisa dikonsumsi. Jadi bukan berarti kalau seseorang itu mengalami hiperlipidemi maka semua lipid, semua lemak dan turunannya itu tidak boleh dikonsumsi. Bukan berarti seperti itu, ya. Yang tidak boleh dia konsumsi adalah jenis yang saturated. Dia malah boleh banget, malah sangat disarankan mengkonsumsi unsaturated fatty acid, ya, atau yang unsaturated triglyceride, ya. Kemudian, nah, kalau dengan diet pengaturan lemak tadi, ya, diet tinggi unsaturated, kemudian dengan berolahraga itu kadar
LDL-nya belum turun atau profil lipidnya belum juga membaik, maka bisa dibarengi dengan diet tinggi fiber atau serat, misalnya psyllium atau barley, ya. Nah, kalau dari situ sudah tidak bisa, maka kita baru masuk ke konvensional drug, ya. Nah, step-step ini bisa dilakukan selama pasiennya belum mengarah pada aterosklerosis. Dari mana taunya ada aterosklerosis atau tidak? Biasanya ketika sudah muncul aterosklerosis, maka kondisi hiperlipidemianya itu akan dibarengi dengan hipertensi, ya. Kemudian pasiennya juga bisa jadi dia mengalami riwayat angina, atau dia memiliki riwayat stroke gitu, maka itu berarti sudah ada aterosklerosis. Nah, kalau sudah aterosklerosis ya otomatis harus masuk konvensional drug, bisa masuk golongan statin untuk menjaga stabilitas dari plak, ya, atau bisa juga masuk golongan antikoagulan, clopidogrel ataupun aspirin, ya. Nah, sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.